Mengapa hanya menyebut namamu? Aku merasa damai di kedalaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam. Dan yang akan kita baca ini adalah halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna hadhihi ta'arufat al-jalaliyah hiya ikhtibarun minal haqqi wa mi'yarun linnas wa biha tu'raful fiddah wa dhahab minan nuhas. Masih membahas tentang pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa an hadhihi ta'arufatil jalaliyah, cara pengenalan yang jelas, yang sudah kita uraikan sebelum pembahasan ini, seperti seseorang itu akan diperkenalkan kepada Allah dengan diberikan berbagai macam ujian dan cobaan yang sangat berat. Hiya ikhtibarun minal haqqi, itu adalah cobaan dari Allah, ujian. Jadi seseorang itu akan diangkat derajatnya, tentunya harus diuji terlebih dahulu. Nah, ketika dia lulus selamat, maka dia akan naik pangkat. Tetapi ketika gagal, maka dia tidak akan naik pangkat. Seperti halnya yang dilakukan oleh anak-anak kita, ketika dia akan naik kelas, maka dia harus ikut ujian terlebih dahulu. Sama. Jadi hakikatnya ujian itu adalah sesuatu yang menyenangkan seharusnya, karena di situ kita tahu bahwa kita akan dinaikkan kelas. Gak mungkin dong kita selamanya di situ, kita ngendog di kelas 1 misalkan, gak mau naik ke kelas 2, kan gak mungkin. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak mau naik kelas. Satu-satunya cara untuk bisa naik kelas yaitu dengan diuji. Jadi bullshit, tidak mungkin kita tidak diuji oleh Allah. Semua orang pasti akan diuji oleh Allah ketika dia akan dinaikkan derajatnya. Ikhtibarun minal haqqi, sebagai ujian, cobaan dari Allah. Wa mi'yarun linnas, dan sebagai pengukuhan terhadap kita. Wa biha tu'raful fiddah wa dhahab minan nuhas. Begitupun emas dan perak itu akan diketahui kualitasnya setelah ditempa. Nah, sebab fakathirun minal mudda'in yuzhiruna ala alsinatihim al-ma'rifah wal yakin. Sebab tidak sedikit orang-orang yang mengaku ma'rifat, mulutnya mengatakan saya sudah ma'rifat kepada Allah, saya sudah kenal kepada Allah, saya sudah yakin kepada Allah. Lisannya seperti itu mengatakan fa idza waradat alaihim mawasifu riyahil aqdar alqathum fi mawahil kunuti wal ingkar. Ternyata setelah diturunkan ujian oleh Allah, diturunkan berbagai macam cobaan oleh Allah yang sangat berat, mereka lari terbirit-birit. Mereka
putus asa dari rahmat Allah. Dia ngomong bahwa Allah nggak adil, Allah jahat, Tuhan tidak sayang dan lain sebagainya. Bahkan dia ingkar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita yang awalnya ngaku sudah kenal Tuhan, sudah yakin kepada Tuhan, ternyata ketika diuji ya, dites kualitasnya, di dites apakah benar kita sudah yakin kepada Tuhan, ternyata setelah diberikan ujian-ujian itu kita malah lari ya, atau kita berputus asa, kita tidak terima ya dengan keputusan-keputusan Tuhan itu. Lucu sekali ya. Jadi mulutnya saja yang hanya mengakui, tetapi ketika dibuktikan ya, ketika Allah pengen membuktikan akan keimanan kita, keyakinan kita, justru kita berbalik arah ya. Man idda'a ma laysa fihi qadhahathu syawahidul imtihan. Nah, ini perlu diwaspadai. Siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan makomnya, maka dia akan diturunkan berbagai macam ujian yang lebih berat lagi ya. Jadi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku yakin kepada Allah, itu tidak semerta-merta dia tidak diuji. Pasti setiap orang yang mengaku iman yakin kepada Allah, pasti dia akan diuji untuk membuktikan ya, akan keimanannya tersebut. Wa kana syekhina maulal arabi radhiyallahu anhu yaqul al-ujbu kullal ujbi mimman yatlubu ma'rifatallah wa yahrusu 'alaiha. Nah, Maulal Arabi mengatakan lucu sekali ya, lucu sekali. Orang yang semangat betul pengen mengenal Tuhan, semangat betul pengen mengenal Tuhan, dia mencari guru ke sana kemari, belajar ke sana kemari, ya, baca kitab ini dan itu, baca buku ini dan itu. Fa idza ta'arafa lahul haqqu ta'ala haruba minhu wa angkarahu. Tapi justru ketika Allah sendiri yang ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba tersebut, kepada orang tersebut, haroba minhu wa angkarahu, malah justru dia lari terbirit-birit, dia ingkar ya. Kita ini ya begitu kan, belajar spiritual sana kemari, pengen jadi orang benar, menemui guru ini dan itu ya, dari ujung timur sampai ujung barat ya, kita pengen mengenal Tuhan. Ternyata ketika Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, malah justru kita lari, kita ingkar, karena ya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan bayangan kita. Bayangan kita tuh kalau mengenal Tuhan tuh hidupnya enak, lancar, mulus, semuanya diberi kemudahan, semuanya diberi kesuksesan, ya, usahanya sukses, ya. Padahal Tuhan itu tidak seperti itu. Justru ketika kita pengen benar-benar mengenal Tuhan, mengenal Allah, maka Allah akan mengirimkan berbagai macam ujian cobaan. Diuji dulu, ya. Tidak mungkin kita akan bisa berada di posisi terdekat dengan Allah. Tidak mungkin kita berada di posisi dekat dengan Allah kecuali kita sudah melewati ujian-ujian tersebut. Waqala syekhuna al-Baridi radhiyallahu anhu, hadhihi ta'arufat al-jalaliyah ala thalathati aqsam. Syekh Al-Baridi mengatakan pengenalan seperti ini itu terbagi menjadi 3 golongan. Ismun uqubah. Pertama adalah bagian uqubah, bisa dikatakan sebagai teguran, siksaan, ya. Wa tardun, ya, juga sebagai penolakan.
Wa qismun ta'dibun. Ada juga sebagai pendidikan, ya, sebagai pendidikan tanbihun dan juga pengingat, diingatkan oleh Allah. Jadi orang diberi ujian, diberi cobaan yang berat, itu ada kemungkinan itu sebagai siksaan, ya, balasan dari perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya, karena sebenarnya Allah pengen membersihkan dia. Allah pengen membersihkan kita, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa itu dibalas oleh Allah. Dosa-dosa itu ingin dilebur dengan diturunkannya berbagai macam ujian dan cobaan yang sangat berat, sehingga ketika kita masuk ke akhirat itu sudah bersih, ya. Jadi diuji di dunia, disiksa di dunia lah, kasarnya seperti itu. Ada juga orang yang diuji dengan ujian yang sangat berat itu sebagai pendidikan. Allah pengen mendidik kita. Allah watan bihun dan juga sebagai pengingat, supaya kita ini selalu ingat gitu ya kepada Allah, bahwa ya hidup itu tidak selamanya enak, hidup itu tidak selamanya mulus. Ada kalanya kita hidup itu susah. Biar kita ingat bahwa ya kita itu seorang hamba, ya. Ada yang mengatur, ada yang mengurusi kita. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, ya, karena Allah zat yang maha mengatur semuanya. Hari ini enak, besok belum tentu. Hari ini hujan, besok tidak hujan, dan seterusnya. Wa yunkiru. Nah, mana? Wa qismun ziyadatun wa taraqi. Dan juga ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, itu tujuannya untuk menambah atau meningkatkan derajat seseorang itu. Jadi ini pandangannya lebih luas lagi, ya. Ya. Jadi sama tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah. Apakah itu sebagai siksaan, ya, di dunia, nggak ada masalah, karena pada akhirnya supaya kita bersih. Apakah itu sebagai pendidikan dari Allah, sebagai pengingat dari Allah, ya, teguran dari Allah, nggak ada masalah, sama. Artinya saat itu mungkin kita lalai sehingga kita diingatkan kembali kepada Allah, atau sebagai pertambahan derajat, ya, peningkatan derajat kita di hadapan Allah, sama, supaya kita kembali kepada Allah. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan pembahasan dari 3 bagian ini lebih dalam lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca kitab ini sedikit demi sedikit saja, yang penting mengalir dan juga kita paham dari pesan-pesan yang disampaikan oleh guru-guru kita ini. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hanya menyebut namamu? Aku merasa damai di kedalaman ini, seolah hadirmu dekat di sisiku, dan aku tak sendiri.